Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada topik kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan dan bagaimana perencanaan ini bisa dijadikan sebagai salah satu metodologi untuk mencapai sebuah tujuan. Kita ketahui bahwa perencanaan merupakan sebuah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan di dalam organisasi. Sehingga fungsi perencanaan ini menjadi penting karena dia akan menjadi sebagai sebuah pedoman yang nantinya akan dapat menyatukan arah dan langkah bagi seluruh anggota organisasi. Pada perencanaan juga kita di situ akan menentukan perencanaan strategik, kemudian kebijakan-kebijakan yang akan disusun untuk menjamin tercapainya sebuah tujuan, program, kemudian prosedur, metode dan sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dan perencanaan ini sangat penting karena dia menjadi sebuah mekanisme dan alat untuk evaluasi dan pengendalian organisasi. Untuk itu, karena pentingnya perencanaan ini, maka kita dapat menjadikan perencanaan ini sebagai sebuah alat dan mekanisme untuk mencapai sebuah tujuan. Bagaimana sebuah rencana itu bisa dibuat dan bisa mencapai sebuah tujuan. Maka rencana itu bisa disusun dengan metodologi sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana kondisi kita saat ini. Kondisi kita saat ini itu menentukan langkah apa yang akan kita lakukan. Ketika kita salah di dalam menentukan kondisi kita saat ini, maka baseline yang kita bangun pasti salah. Untuk itu kita perlukan informasi yang sejujur-jujurnya ketika kita menyusun kondisi kita saat ini. Baik itu menyangkut kekuatan yang kita miliki, kemudian kelemahan yang kita miliki, peluang-peluang dan ancaman yang kita miliki. Banyak sekali kegagalan di dalam mencapai sebuah tujuan, itu karena salah merumuskan kondisi saat ini. Kita kurang jujur menyatakan yang sebenarnya kondisi kita. Sehingga itulah yang menyebabkan organisasi salah atau kita salah di dalam mengambil sebuah langkah untuk mencapai sebuah tujuan. Ketika kita tahu kondisi kita saat ini, maka tahap selanjutnya, kita juga harus bisa merumuskan dengan jelas apa yang menjadi cita-cita dan tujuan kita. Ini penting buat kita. Kenapa? Ketika kita tidak merumuskan dengan jelas cita-cita dan tujuan kita, maka itu akan membuat apa yang kita lakukan tidak terarah. Ibaratkan kita ada di persimpangan jalan. Ketika kita ditanya, jalan mana yang akan kita tempuh? Maka, ketika kita tidak tahu tujuan kita, jalan apapun yang kita tempuh menjadi tidak bermakna. Itulah yang kita perlu sadari bahwa kenapa selama ini kita gagal di dalam mencapai sebuah tujuan. Karena kita tidak merumuskan tujuan kita dengan benar. Tujuan itu harus dirumuskan dengan benar, harus bisa dideskripsikan dengan benar, harus bisa digambarkan dengan benar. Dan kita harus bisa merasakan keberadaan daripada
tujuan itu. Hingga tujuan itu harus dijiwai. Ketika tujuan itu tidak dijiwai, maka kita tidak memiliki passion untuk mencapai sebuah tujuan. Dan itulah yang menyebabkan tujuan kita tidak bisa tercapai. Penting hubungannya merumuskan tujuan dengan benar dengan kondisi kita saat ini. Karena ketika kita mau melangkah, maka kita harus tahu tujuan kita dan kita harus tahu baseline kita, kondisi kita saat ini, kita punya apa, kita memiliki apa yang bisa kita jadikan sebagai pijakan atau sebagai dasar untuk mencapai cita-cita dan tujuan kita. Sebagai misalnya kita mau memiliki tujuan, mau pergi ke Jakarta. Kondisi sekarang, dengan adanya COVID-19, maka pilihan kita, itu tidak mungkin kita akan membahayakan kesehatan kita dengan memilih angkutan umum. Nah, sehingga untuk mencapai tujuan kita ke Jakarta, maka kita kemudian memilih untuk mengendarai kendaraan pribadi karena relatif lebih safety, lebih aman, lebih meyakinkan higienisnya. Ini salah satu contoh. Memahami kondisi sekarang ini akan bisa membuat kita menentukan langkah yang benar sehingga kita nanti bisa mencapai cita-cita dan tujuan kita dengan efektif dan efisien. Dua hal ini penting karena kebanyakan ketika seseorang tidak mencapai tujuannya, maka karena dia salah merumuskan cita-cita dan tujuannya, tidak dideskripsikan dengan jelas, tidak inspiring, sehingga orang lain tidak enrollment, tidak bisa mengikuti karena tidak jelas. Orang lain tidak bisa membantu kita karena kita tidak memiliki deskripsi yang jelas. Dan kita juga tidak bisa memilih siapa orang yang akan membantu kita. Karena kita belum bisa mendeskripsikan dengan jelas apa yang menjadi tujuan kita. Sebaliknya juga gitu. Karena kita tidak memahami kondisi sekarang, salah di dalam memahami kondisi kita sekarang, salah di dalam merumuskan kekuatan dan kelemahan kita, maka akan membuat kita salah di dalam menentukan langkah kita untuk mencapai cita-cita dan tujuan kita. Seseorang ketika dia ingin mencapai cita-cita dan tujuannya, maka dia harus memperhatikan dia memiliki sumber daya apa. Sumber daya ini terdiri dari yang pertama adalah sumber daya yang terkait dengan kondisi internalnya dia, dan yang kedua adalah sumber daya yang terkait dengan kondisi eksternalnya dia. Dan cita-cita serta tujuan itu harus dirumuskan, di breakdown sesuai dengan timeline sumber daya yang kita miliki. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa membuat sebuah pentahapan untuk mencapai sebuah tujuan. Sehingga sebuah cita-cita dan tujuan itu kemudian ketika sudah tercapai pada cita-cita dan tujuan tahap pertama, maka bisa ditune-back-kan kembali kepada kondisi kita saat ini. Jadi, ketika ini sudah tercapai, maka kondisi cita-cita atau tujuan ini akan menjadi kondisi sekarang. Dan Anda bangun kembali cita-cita dan tujuan Anda yang lebih baik, yang meningkat untuk ke depannya. Pada sumber daya yang kita butuhkan, itu kita harus melihat yang pertama kali adalah lingkungan internal kita. Lingkungan internal kita ini merupakan kekuatan dan kelemahan kita. Kita harus tahu di mana letak kekuatan dan kelemahan kita. Kita harus tahu di mana yang menjadi kekuatan inti yang benar-benar kita miliki,
Sehingga kita bisa nantinya menentukan kita akan bekerja sama dengan siapa pada sisi-sisi yang kita lemah. Kalau dalam kondisi suatu perusahaan, maka perusahaan harus bekerja pada core inti bisnis yang dikuasainya. Itu merupakan keahlian inti yang harus dia bangun core bisnis itu. Keahlian inti yang menjadi keunggulan strategisnya dia, menjadi daya saingnya dia. Kemudian aktivitas selebihnya, maka dia akan bekerja sama dengan pihak lain, dengan orang lain. Bisa di-outsourcing-kan, bisa kemudian kerjasama patungan, dan lain-lain. Jadi memahami lingkungan internal itu sangat penting. Kita manusia adalah makhluk sosial, yang kita tidak mungkin kita bekerja sendiri dalam mencapai tujuan kita. Untuk itu kita harus berfokus pada apa yang menjadi kekuatan kita. Apa yang menjadi talenta kita. Apa yang menjadi kelebihan kita yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita. Kita akan berfokus pada core inti itu. Maka ketika kita berfokus pada core inti kita, maka kekuatan kita ini akan benar-benar menjadi daya saing yang luar biasa. Dan ketika kita tahu, bisa membedakan, bisa mendeskripsikan dengan benar apa yang menjadi kekuatan kita dan apa yang menjadi kelemahan kita, maka kita bisa mendeliverkan kekuatan kita itu sebagai daya saing kita, dan kita bisa mendeliverkan kelemahan kita untuk bekerja sama dengan pihak. Ini penting. Aspek ini sangat penting. Sehingga mulai saat ini, di dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan, ketika kita sudah memahami kondisi kita sekarang saat ini dengan benar, kondisi kekuatan kita, kelemahan kita, maka kemudian jadikan kekuatan itu sebagai daya saing strategis dan jadikan kelemahan Anda itu sebagai upaya untuk mencari mitra strategis untuk mencapai tujuan dan cita-cita Anda. Kemudian sumber daya yang kedua, ini sumber daya yang di luar kemampuan kita, di luar diri kita, yakni lingkungan eksternal. Pada sumber daya lingkungan eksternal ini, kita harus memperhatikan apa saja yang mengancam kita untuk mencapai cita-cita dan tujuan kita. Dan apa saja yang itu bisa kita jadikan sebagai sebuah peluang untuk mendukung kita mencapai tujuan dan cita-cita kita. Dan kita harus tahu bahwa di dunia ini kita diciptakan untuk melakukan simbiosis mutualisme. Saling ketergantungan yang menguntungkan. Kalau tadi ketika kita melihat di lingkungan eksternal, kita melihat kekuatan kita sebagai daya saing strategis kita, dan kita melihat kelemahan kita itu sebagai upaya kita untuk menggandeng mitra strategis kita. Di lingkungan eksternal pun juga sama. Ketika kita mengetahui kelemahan mitra strategis kita, maka kita topang dengan daya saing strategis kita. Sebaliknya juga gitu. Kita meminta kepada mitra strategis kita untuk menutupi kelemahan kita. Jadi akan tercipta sebuah win-win solution dengan kondisi lingkungan eksternal ini. Jadi kelemahan lawan kita jadikan sebagai sarana untuk menciptakan simbiosis mutualisme dalam rangka menciptakan mitra strategis dengan membantu pesaing kita atau membantu pihak eksternal kita dengan kekuatan yang kita miliki. Sebaliknya juga begitu. Lingkungan eksternal ini akan selalu membawa opportunity dan threat, peluang dan ancaman. Contoh pada situasi COVID-19 ini. Kita dihadapkan pada situasi
di mana setiap orang akan mencoba melakukan optimalisasi sumber daya yang dia miliki. Di mana konsumen juga yang menjadi pelanggan kita, dia juga akan melakukan efisiensi untuk menciptakan stabilitas keberlangsungan daripada kehidupan dan ekonomi mereka. Ini adalah merupakan sebuah tantangan. Tapi peluangnya apa? Peluangnya akhirnya kita mengetahui apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh pasar. Karena pada situasi seperti pandemi seperti sekarang ini, orang akan mengambil keputusan berbasis kebutuhan, bukan berbasis pada keinginannya. Dengan kita mengetahui lingkungan internal kita dan kita mengetahui lingkungan eksternal kita, maka kita akan bisa membuat sebuah program-program dan langkah-langkah strategis yang spesifik, langkah-langkah strategis yang paling mungkin untuk dilakukan dan mampu kita lakukan untuk mencapai sebuah cita-cita dan tujuan. Dan di dalam mencapai itu kita akan butuh timeline, kita butuh tahapan. Sehingga di dalam rencana itu ada rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Ada program yang berulang dan ada program yang sekali pakai. Untuk itu sebuah program itu harus memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan kita harus memiliki rencana kontingensi. Jadi ada plan A, plan B, plan C, plan D. Ibarat kita merumuskan sebuah program, misalkan kita punya tujuan untuk menjadi orang yang kaya, maka kita harus menjadi pengusaha. Pengusaha basisnya, kalau kita bicara tentang lingkungan internal, maka kita harus bertolak kepada kekuatan inti kita, core inti kita. Maka banyak orang yang menjadikan hobinya sebagai passion, hobinya sebagai wahana untuk menciptakan entrepreneurship pada dirinya. Karena ketika hobi itu menjadi sebuah passion, maka dia akan melakukan apapun untuk mencapai cita-cita dan tujuannya. Jadi dia rela untuk gagal. Ya kan? Dia siap untuk gagal. Karena menurut dia kegagalan adalah sebuah langkah strategis untuk membuat dia menjadi sukses. Sehingga di sini kita butuh timeline waktu untuk mencapai itu. Program-program yang disusun tadi, rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Nah, dalam metodologi pencapaian tujuan, kita juga mengenal bahwa kita akan bisa melakukan sebuah akselerasi yang mendorong kita agar kita bisa mempercepat waktu pencapaian cita-cita dan tujuan kita. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah sikap mental. Kita tahu bahwa banyak orang sukses karena dia bersedia gagal untuk kesekian kalinya. KFC dan McDonald itu berhasil setelah dia gagal berkali-kali. Kita tahu Steve Jobs karena dia memiliki sikap mental yang bagus, meskipun dia mengembangkan perusahaan, kemudian dia dibuang dari perusahaan, setelah itu perusahaannya berlaku, dia kembali lagi membangun perusahaan, karena dia memiliki sebuah sikap mental yang bagus, value system yang bagus di dalam dirinya, kemudian itu dideliver ke seluruh anggota perusahaan. Maka sikap mental ini akan menjadi sebagai salah satu tool, menjadi salah satu yang bisa men-trigger kita untuk mencapai tujuan kita dengan akselerasi yang lebih cepat. Jadi kita harus bangun sikap mental ini. Sikap mental pantang menyerah, sikap mental berani untuk gagal, sikap mental bertanggung jawab, sikap mental berani mengambil sebuah risiko dan berani ketika gagal dia mundur, kemudian untuk melangkah lebih jauh lagi dan lebih baik.
Kemudian apa lagi yang dibutuhkan agar akselerasi kita di dalam mencapai tujuan ini menjadi lebih cepat? Yaitu teknik dan kreativitas. Perlu kita pahami bahwa di dalam mencapai sebuah tujuan, di samping kita membangun sebuah sikap mental, dengan sikap mental yang baik, sikap mental yang pantang menyerah, dengan sikap mental yang tidak was-was dan khawatir, dengan sikap mental yang berani mengambil resiko, berani mengambil langkah-langkah strategis, dan berani mengatakan salah jika salah, dan berani bersikap ksatria, misalnya sebagai pemimpin bisa karena gagal, dia ksatria, mundur. Tapi dia tetap membantu organisasi meskipun dia mundur. Sikap mental ini penting. Karena dengan sikap-sikap mental yang baik ini, maka kita bisa meresonansi anggota-anggota organisasi di sekitar kita. Kita tahu bahwa pemimpin-pemimpin yang sukses di dalam mencapai tujuan organisasi, tujuan negaranya, karena dia memiliki sikap mental yang bagus. Dia tularkan sikap mental itu kepada bawahannya. Dan itu CEO organisasi juga seperti itu. Ketika seorang CEO memiliki sikap mental yang baik, maka dia bisa mendeliver itu kepada bawahannya dan bawahannya mengikuti, maka itu akan menjadi lokomotif tersendiri yang bisa mengakselerasi kita lebih cepat mencapai sebuah tujuan. Sikap mental itu nantinya akan membantu kita juga untuk menciptakan sebuah teknik dan kreativitas. Ketika kita memiliki sikap mental pantang menyerah, dan kita yakin bahwa Tuhan akan bersama kita, yang penting kita selalu berusaha, maka otak kita yang memang diciptakan oleh Tuhan itu luar biasa. Dia akan membangun sebuah skema di dalam otak kita, sebuah mekanisme yang menciptakan kita untuk menjadi lebih kreatif untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam kaitannya ini, saya pernah melakukan sebuah penelitian, yaitu pengaruh budaya pimpinan, kemudian budaya individu, karyawan, dan budaya organisasi terhadap kreativitas kerja karyawan. Apa hasilnya? Ternyata kreativitas di dalam sebuah organisasi itu amat sangat ditentukan oleh seorang pemimpinnya. Ketika seorang pemimpin itu kreatif, ketika seorang pemimpin itu memiliki budaya yang baik, memiliki sikap mental yang baik, maka sikap mental seorang pemimpin itu akan diikuti oleh anggota individu yang lainnya atau para karyawannya. Dan sikap mental itulah yang nantinya karena diikuti, diyakini, dan menjadi sebuah budaya, maka itu akan menjadi sebuah budaya daripada organisasi. Sehingga budaya organisasi itu dibangun dari budaya seorang pemimpin. Jadi ketika kita ingin menciptakan sebuah pencapaian cita-cita dan tujuan kita itu supaya tercapai dengan efektif dan efisien, maka pertama kali yang harus kita bangun sikap mental yang baik pada diri kita, budaya yang baik pada diri kita sebagai seorang pemimpin. Kemudian kita memberikan contoh bagaimana membangun creativity, kita memberikan ruang, kita memberikan pendelegasian yang baik, kita memberikan kepercayaan kepada anggota organisasi untuk menunjukkan kreativitasnya. Sehingga nanti akan muncul setiap orang menjadi kreatif. Setiap orang akan menjadi produktif. Setiap orang akan menginginkan dirinya berkontribusi terhadap organisasi untuk mencapai sebuah cita-cita dan tujuan organisasi. Inilah yang kemudian membuat cita-cita dan tujuan organisasi bisa dicapai lebih cepat. Sebaliknya juga begitu.
Ketika kita tidak memiliki sikap mental yang baik, ketika kita tidak memiliki sikap mental yang baik, maka kita tidak akan mampu membangun teknik dan kreativitas yang baik untuk mencapai sebuah tujuan. Yang itu berakibat apa? Yang itu berakibat waktu kita di dalam mencapai sebuah tujuan menjadi lebih lama. Atau bahkan mungkin cita-cita dan tujuan kita itu menjadi maybe yes, maybe no. Jadi tidak tercapai. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita tidak memiliki sikap mental yang baik, maka anggota organisasi yang menjadi sumber daya kita, aset-aset sumber daya kita, itu menjadi ABS. Asal Bapak senang. Di muka kita baik, tapi pada hakikatnya dia bekerja hanya sebatas cari muka. Akhirnya apa? Ya, akhirnya tujuan organisasi itu tidak tercapai. Untuk itu di dalam sebuah perencanaan, teknik dan kreativitas ini untuk menghindari ABS tadi, untuk menghindari kesalahpahaman karena like or dislike, maka dalam teknik pencapaian tujuan organisasi, dalam teknik mengevaluasi setiap program yang ada, itu harus dibangun transparansi dan dibangun metode-metode yang lebih kuantitatif. Sehingga setiap orang secara transparan dia bisa mengukur capaian dirinya dan capaian orang lain. Sehingga mereka bisa saling berlomba, saling mengevaluasi, dan mereka tahu mereka berkontribusi di mana dan mereka akan mendapatkan apa dari organisasi. Jadi ini penting, Pak. Jadi sebagai review, saya akan ulangi pada intinya. Jadi yang pertama, ketika kita ingin mencapai sebuah cita-cita dan tujuan, kita harus memahami dengan benar kondisi kita saat ini, karena ini menjadi baseline kita. Ketika kita salah merumuskan baseline kita, maka langkah selanjutnya pun tidak akan pernah efektif untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang kedua, kita perlu menetapkan tujuan dengan jelas, dengan benar. Tujuan harus dideskripsikan dengan jelas dan benar. Harus dijiwai. Kenapa? Karena tujuan ini menjadi penting. Karena dengan adanya tujuan kita punya kesatuan arah yang sama. Ya kan? Ketika tujuan itu bisa dideskripsikan, maka dia bisa dikascadingkan ke bawah. Sehingga setiap elemen yang ada di dalam organisasi itu bisa diayomi ruang lingkup tujuan mereka. Nah, ini penting. Karena ketika tujuan ini tidak jelas, ketika masing-masing anggota organisasi memiliki tujuan-tujuan sendiri, tidak diadopsi dan diayomi di dalam ruang lingkup tujuan organisasi, maka masing-masing akan membuat langkah sendiri-sendiri. Dan inilah yang menjadikan kenapa perusahaan, organisasi, keluarga, atau bahkan diri kita gagal mencapai sebuah tujuan. Ya, kemudian di dalam mencapai sebuah tujuan, maka kita akan menggunakan sumber daya kita. Kalau kita ngomong sumber daya, maka sumber daya kita itu ada lingkungan internal. Lingkungan internalnya adalah kekuatan dan kelemahan kita. Tuhan memberikan kepada kita semua kekuatan, talenta yang sama. Setiap manusia itu dia terlahir menjadi the champion, menjadi pemenang. Karena dari berjuta-juta sel sperma yang dilepaskan oleh ayah kita yang bisa membawai telur ovum itu cuma satu. Itu menunjukkan bahwa setiap kelahiran manusia di muka bumi ini, pada hakikatnya itu dia adalah sebagai pemenang. Maka kenapa Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifatullah, sebagai pemimpin-pemimpin? Ya karena kelebihannya itu. Cuman persoalannya manusia tidak menggunakan itu dengan baik dan benar. Maka merumuskan kekuatan kita dengan baik, berfokus pada core inti kita, kemudian mengenali dengan baik kelemahan kita untuk mencari mitra strategis
dalam rangka menutupi kelemahan kita, itu menjadi penting di dalam mengakomodasi dan mengelola sumber daya untuk mencapai cita-cita dan tujuan kita. Dalam kaitannya dengan lingkungan eksternal juga begitu. Kita harus bisa memahami bahwa lingkungan eksternal itu selalu membawa peluang dan ancaman. Ancaman kita akan antisipasi dengan kekuatan yang kita miliki. Ancaman juga bisa kita antisipasi dengan kita membangun sebuah mitra strategis melalui peluang-peluang yang kita miliki. Dan untuk bisa menggunakan sumber daya itu dengan baik, maka kita membutuhkan sebuah sikap mental yang baik. Dengan sikap mental yang baik, maka kita akan bisa memanfaatkan sumber daya kita dengan baik untuk mencapai cita-cita dan tujuan kita. Salah satu contoh bahwa kita semua diberikan oleh Tuhan itu kelebihan dan kekurangan. Dan kelebihan manusia tidak ada yang sama satu sama lain. Itu sudah kodrat kita sebagai manusia. Maka di dalam sebuah organisasi juga begitu. Kita harus bisa menempatkan orang-orang kita dengan tepat. The right man in the right place. Jadi orang yang tepat dengan kualifikasi yang tepat kita tempatkan dalam tempat yang tepat sesuai dengan kompetensinya mereka. Dan ini penting dan ini dibangun dari sikap mental. Sikap mental inilah juga yang akan membawa sebuah organisasi akan memiliki budaya yang baik. Dan budaya organisasi yang baik itu akan membangun sebuah teknik dan kreativitas yang baik. Untuk itu teknik dan kreativitas inilah yang nantinya akan membuat kita mampu menciptakan sebuah akselerasi, mempercepat waktu kita di dalam menggapai cita-cita dan tujuan kita. Dan demikian selanjutnya bahwa dalam mengevaluasi setiap tahapan kita di dalam mencapai cita-cita dan tujuan kita, maka gunakanlah metode-metode yang transparan. Gunakanlah metode-metode yang lebih terukur. Karena pada hakikatnya sesuatu yang tidak terukur itu tidak bisa dikembangkan. Ketika sesuatu tidak bisa dikembangkan, maka dia stuck. Ketika stuck berarti dia mati. Ada dan tidak adanya sama saja. Sehingga Anda sama saja tidak memiliki sebuah tujuan. Karena hakikatnya, karena mati tujuan Anda sampai kapanpun tidak akan bisa tercapai. Untuk itu, maka Anda harus mengembangkan sesuatu yang bisa diukur. Anda harus menciptakan program-program yang bisa diukur. Dan diukur secara kuantitatif, diukur secara transparatif. Kemudian kalau diukuran secara kualitatif juga diukur, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang logik, dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, yang bebas dari kepentingan pribadi dan kelompok, yang bebas dari faktor like or dislike, tetapi semuanya itu ditujukan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Ketika tujuan organisasi sudah tercapai, maka tujuan organisasi yang tercapai itu akan turn back menjadi kondisi sekarang dan Anda akan mencapai tujuan organisasi yang lebih berkembang, yang lebih baik lagi, lebih maju lagi, yang lebih meningkat lagi. Jadi inilah satu siklus proses bagaimana manajemen untuk mencapai tujuan. Semoga ini nantinya bisa membawa manfaat buat kita dan kita segera bisa memperbaiki diri kita. Kita segera bisa memperbaiki keluarga kita, kita segera bisa memperbaiki rekan kerja kita, kita segera bisa memperbaiki organisasi kerja kita, sehingga kita akan bisa mencapai tujuan kita menjadi lebih baik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan dan memberkati kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.